Selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rometo Bornenggolan dengan NIM 2304110535 MSPA. Di sini saya akan mereview satu jurnal atau artikel ilmiah yang berjudul Karakteristik Biologi dan Peranan Plankton bagi Ekosistem Laut untuk memenuhi salah satu tugas planktonologi yang diberikan oleh Pak Irsyad, SPD, MSI. Artikel ini atau jurnal ini disusun oleh Sunarto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran pada tahun 2008, di mana tujuan utamanya ini adalah untuk menggambarkan peranan penting plankton dalam ekosistem laut, baik dari segi biologi maupun ekologinya. Di sini, penulis menekankan pentingnya plankton sebagai dasar rantai makanan laut. Sebagai organisme autotrof, fitoplankton berfungsi sebagai produsen utama yang mengubah energi matahari menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Fitoplankton ini menjadi sumber makanan utama bagi zooplankton yang merupakan konsumen primer dalam ekosistem laut. Selanjutnya, kita masuk ke peranan plankton dalam ekosistem laut. Di sini, penulis menekankan atau menjelaskan bahwa plankton memiliki beberapa fungsi kunci dalam ekosistem laut. Yang pertama itu ada sebagai produksi primer. Fitoplankton sebagai produsen utama memainkan peranan sentral dalam siklus karbon dan oksigen. Mereka menghasilkan sebagian besar oksigen yang dibutuhkan oleh organisme lain di laut dan berkontribusi pada produktivitas primer yang mendasari sebagian besar rantai makanan. Selanjutnya itu ada keterkaitan plankton dalam rantai makanan. Jurnal ini menguraikan bagaimana plankton merupakan penghubung antara produsen dan konsumen dalam ekosistem laut. Fitoplankton menjadi makanan bagi zooplankton yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi ikan dan mamalia laut. Proses ini menciptakan jaringan kompleks yang mendukung keanekaragaman hayati laut. Selanjutnya itu ada plankton sebagai siklus nutrisi. Plankton juga berperan dalam mendaur ulang nutrisi di ekosistem laut. Ketika organisme planktonik mati, mereka menjadi bahan detritus yang diurai oleh dekomposer sehingga nutrisi yang terkandung di dalamnya kembali tersedia bagi fitoplankton dan organisme lainnya. Selanjutnya itu ada indikator kesehatan ekosistem. Penulis di sini menekankan bahwa plankton dapat berfungsi juga sebagai indikator kesehatan ekosistem laut. Perubahan dan populasi distribusi plankton dapat menunjukkan perubahan lingkungan yang lebih besar, seperti polusi atau perubahan iklim. Selanjutnya itu kita masuk ke latar belakang. Di sini, penulis menjelaskan bahwa plankton terdiri dari dua kelompok utama, yaitu fitoplankton dan zooplankton, yang masing-masing memiliki peranan vital dalam ekosistem laut. Yang pertama itu ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah organisme autotrof yang melakukan fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi bahan organik. Mereka terletak di bagian atas kolom air, di mana cahaya matahari dapat menembus, terutama di zona fotik. Fitoplankton meliputi berbagai jenis alga mikroskopis, termasuk diatom kelas Bacilloropechiae dan Dinoflagellata kelas Dinopechiae. Sebagai produsen utama, mereka menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi organisme laut lainnya, terutama zooplankton dan ikan kecil. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton menghasilkan sebagian besar oksigen di atmosfer, menjadikannya sangat penting, tidak hanya di ekosistem laut, tetapi juga di kehidupan di bumi secara keseluruhan. Yang kedua itu ada zooplankton. Di sisi lain, zooplankton adalah organisme heterotop yang tidak dapat memproduksi makanan mereka sendiri, tetapi mereka bergantung pada fitoplankton dan organisme lainnya sebagai sumber makanan. Zooplankton berbagai kelompok, mulai dari protozoa bersel tunggal hingga larva hewan lebih besar. Zooplankton dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama itu ada holoplankton. Holoplankton ini maksudnya adalah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai plankton.
Yang kedua itu ada meroplankton. Maksud dari meroplankton adalah plankton pada fase larva sebelum berkembang menjadi bentuk dewasa yang lebih besar, seperti ikan atau krustasea. Zooplankton berperan sebagai konsumen primer dalam rantai makanan, menghubungkan produsen atau fitoplankton dengan konsumen tingkat yang lebih tinggi, seperti ikan dan mamalia laut. Selain itu, mereka juga membantu mendaur ulang nutrisi di laut, berkontribusi pada siklus biokimia yang penting. Selanjutnya itu kita masuk ke interaksi antara fitoplankton dan zooplankton. Interaksi antara fitoplankton dan zooplankton adalah contoh jelas dari hubungan simbiosis dalam ekosistem di laut. Fitoplankton menyediakan makanan bagi zooplankton, yang pada gilirannya mengontrol populasi fitoplankton dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika populasi fitoplankton mengalami ledakan atau yang sering disebut sebagai blooming, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah zooplankton yang memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Namun jika populasi zooplankton terlalu banyak, mereka dapat menghabiskan sumber daya fitoplankton yang mempengaruhi produktivitas ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya itu kita masuk ke tinjauan pustakanya. Jurnal ini membahas struktur komunitas plankton dengan analisis mendalam, membagi plankton menjadi dua kelompok besar, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Masing-masing kelompok ini memiliki karakteristik unik, klasifikasi, serta peranan yang masing-masing dalam ekosistem laut. Yang pertama itu ada fitoplankton. Fitoplankton adalah organisme autotrof yang berfungsi sebagai produsen utama di lautan. Mereka terdiri dari tumbuhan mikroskopis yang melakukan fotosintesis dan mengubah energi matahari menjadi bahan organik. Fitoplankton dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan taksonominya. Berdasarkan ukurannya, fitoplankton dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada ultraplankton, nanoplankton, mikroplankton, mesoplankton, makroplankton, dan megaplankton. Berdasarkan klasifikasi taksonomi, beberapa kelas penting fitoplankton yang dibahas dalam jurnal ini meliputi Bacilliorpecae atau yang disebut diatom. Diatom adalah kelompok fitoplankton yang memiliki dinding sel silika yang disebut fustula. Mereka sering ditemukan di perairan dingin dan memiliki peranan penting dalam produktivitas laut, terutama di daerah upwelling. Selanjutnya itu ada Dinoflagellae atau yang disebut Dinoflagellata. Dinoflagellata adalah fitoplankton uniseluler yang dapat memiliki flagella yang bergerak. Mereka dapat menghasilkan racun yang berpotensi berbahaya dalam kejadian blooming yang dikenal sebagai red tide. Dinoflagellata juga memiliki kemampuan bioluminesis. Fitoplankton berperan kunci dalam rantai makanan laut, menjadi sumber makanan bagi zooplankton dan organisme lainnya. Mereka juga berkontribusi pada proses fotosintesis global, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selanjutnya itu ada zooplankton. Zooplankton adalah organisme hewani yang terhanyut oleh arus laut dan berfungsi sebagai konsumen dan dalam ekosistem. Klasifikasi zooplankton dilakukan berdasarkan ukuran dan siklus hidupnya. Berdasarkan ukurannya itu, zooplankton dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada mikrozooplankton, organisme yang berukuran kecil. Baru ada mesoplankton, organisme yang dapat tertangkap dalam plankton net dengan ukuran mata 200 ohm. Selanjutnya itu ada makrozooplankton, organisme yang ditangkap dengan plankton net berukuran lebih besar, biasanya berkisar antara lebih dari 500 ohm. Berdasarkan siklus hidupnya, zooplankton dibedakan menjadi holoplankton, yaitu menghabiskan seluruh hidupnya sebagai plankton, dan meroplankton, organisme yang hanya menjadi plankton pada fase larva sebelum berkembang menjadi bentuk dewasa yang lebih besar seperti ikan dan krustasea. Zooplankton berperan penting dalam rantai makanan, menghubungkan fitoplankton dengan konsumen yang lebih tinggi. Mereka membantu mendaur ulang nutrisi di ekosistem laut.
berkontribusi pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Jurnal ini juga mengulas sedikit tentang distribusi plankton secara spasial dan temporal, yang merupakan aspek penting dalam memahami dinamika ekosistem laut. Penulis di sini menyajikan beberapa poin penting terkait distribusi plankton yang mencangkup. Yang pertama itu ada distribusi secara horizontal. Distribusi horizontal merupakan plankton dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, termasuk arus laut, ketersediaan nutrien, dan kondisi lingkungan lainnya. Arus laut berperan dalam mengangkut plankton ke berbagai lokasi sehingga mempengaruhi konsentrasi dan keragaman spesies plankton di area tertentu. Selanjutnya itu ada distribusi vertikal. Distribusi vertikal plankton tergantung pada cahaya dan suhu di kolom air. Fitoplankton sebagai organisme fotosintesis memerlukan cahaya untuk fotosintesis, sehingga mereka cenderung terkonsentrasi di lapisan permukaan air atau yang disebut sebagai zona fotik. Sebaliknya, zooplankton sering menunjukkan migrasi vertikal harian, di mana mereka bergerak ke permukaan pada malam hari untuk mencari makanan dan kembali ke dalam selama siang hari untuk menghindari predator. Di sini jurnal ini juga menguraikan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pola distribusi plankton dengan banyak spesies, menunjukkan adaptasi khusus untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di berbagai kedalaman. Selanjutnya itu masuk kita ke distribusi harian dan musiman. Perubahan intensitas cahaya yang mengikuti siklus harian dan musiman juga berpengaruh besar terhadap distribusi plankton. Pada siang hari, ketika cahaya yang paling kuat, banyak fitoplankton berada di lapisan atas untuk memaksimalkan fotosintesis. Sementara itu, pada malam hari, beberapa spesies planktonik mungkin melakukan migrasi ke permukaan untuk mencari makanan. Musim juga memainkan peran penting dalam distribusi plankton. Selama musim tertentu seperti musim semi, kondisi lingkungan mungkin lebih mendukung pertumbuhan fitoplankton, menyebabkan peningkatan populasi yang drastis. Hal ini bisa diakibatkan oleh peningkatan cahaya, suhu yang lebih hangat, dan ketersediaan nutrien. Di sini jurnal ini menekankan bahwa perubahan musiman dalam kondisi lingkungan dapat memicu blooming plankton yang memiliki dampak signifikan pada ekosistem laut. Jurnal ini juga menggarisbawahi peran vital plankton dalam ekosistem laut dengan menyoroti dua aspek penting, yaitu produksi primer dan pengaruh terhadap nutrisi. Produksi primer fitoplankton berfungsi sebagai produsen utama di lautan, memainkan peranan sentral dalam proses produksi primer. Mereka mengubah energi matahari menjadi bahan organik melalui fotosintesis, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan hidup mereka sendiri, tetapi juga menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme lainnya dalam ekosistem laut. Proses fotosintesis. Selain fotosintesis, fitoplankton menarik karbon dioksida dari air dan mengubahnya menjadi glukosa, menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Proses ini menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang sangat penting bagi kehidupan di lautan dan atmosfer. Kontribusi plankton terhadap rantai makanan. Fitoplankton adalah dasar dari rantai makanan laut. Mereka menjadi makanan bagi zooplankton yang kemudian menjadi sumber makanan bagi ikan kecil, krustasea, dan spesies laut lainnya. Dengan demikian, keberadaan dan kesehatan fitoplankton secara langsung mempengaruhi produktivitas dan keanekaragaman hayati di laut. Pengaruh terhadap nutrisi. Plankton tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam siklus nutrisi di ekosistem laut. Siklus nutrisi. Ketika fitoplankton dan zooplankton mati, mereka terurai dan menjadi detritus yang diuraikan oleh dekomposer. Proses dekomposisi ini mengembalikan nutrisi ke dalam air, menjadikannya tersedia kembali untuk fitoplankton dan organisme lainnya.
Nutrisi yang kembali ini penting untuk kelangsungan siklus kehidupan di laut, memastikan bahwa semua organisme memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Interaksi dengan dekomposer. Dekomposer seperti bakteri dan fungi berperan dalam mengurangi bahan organik mati, termasuk plankton, menjadi bentuk bahan yang lebih sederhana. Proses ini tidak hanya membantu mendaur ulang nutrisi, tetapi juga mempengaruhi kesuburan perairan. Nutrisi yang dilepas dapat meningkatkan produktivitas fitoplankton, menciptakan siklus yang saling mendukung antara produsen dan konsumen. Pengaruh plankton pada ekosistem yang lebih besar. Dengan menyediakan energi dan nutrisi, plankton mempengaruhi keseluruhan kesehatan ekosistem laut. Jika populasi plankton terganggu akibat perubahan lingkungan, pencemaran, atau pemanasan global, dampaknya dapat dirasakan di seluruh rantai makanan, mempengaruhi spesies yang lebih besar dan keseimbangan keseluruhan ekosistem laut. Reproduksi. Plankton dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual umumnya dilakukan melalui pembelahan sel, yang memungkinkan peningkatan populasi yang cepat, terutama pada fitoplankton. Di sisi lain, reproduksi seksual, meskipun lebih lambat, memberikan variasi genetik yang penting dalam adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Contohnya, beberapa jenis Dinoflagellata dapat menghasilkan racun selama blooming yang berhubungan dengan reproduksi mereka. Siklus hidup. Siklus hidup plankton bervariasi tergantung pada jenisnya. Fitoplankton sebagai produsen utama menjalani siklus kehidupannya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya dan nutrisi. Produktivitas plankton adalah ukuran seberapa banyak biomasa yang dapat dihasilkan oleh plankton dalam ekosistem laut selama periode tertentu. Sebagai komponen utama dalam rantai makanan laut, produktivitas plankton sangat penting untuk mendukung kehidupan organisme lainnya. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas plankton meliputi ketersediaan nutrien. Nutrien adalah elemen kunci yang mendukung pertumbuhan dan reproduksi plankton, terutama fitoplankton. Nutrien utama yang diperlukan adalah nitrogen. Nitrogen atau esensial untuk sintesis protein. Nitrogen seringkali menjadi faktor pembatas dalam produktivitas plankton. Ketersediaan nitrogen dapat meningkat melalui proses dekomposisi dan aktivitas pengurai di dasar laut, serta melalui aluran sungai yang membawa nutrien dari daratan. Selanjutnya itu ada fosfor. Seperti nitrogen, fosfor juga vital untuk pertumbuhan plankton. Fosfor seringkali lebih sedikit tersedia di perairan laut dibandingkan nitrogen, sehingga dapat menjadi faktor pembatas dalam produktivitas. Selanjutnya itu ada silika, khususnya penting bagi diatom. Silika diperlukan untuk pembentukan dinding sel mereka. Ketersediaan silika dapat mempengaruhi komposisi komunitas plankton. Kedua itu ada kondisi lingkungan. Berbagai kondisi lingkungan mempengaruhi produktivitas plankton secara signifikan. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi fitoplankton dalam melakukan fotosintesis. Produktivitas tertinggi biasanya terjadi di zona fotik, di mana cahaya masih cukup untuk mendukung fotosintesis. Dalam kondisi cahaya yang optimal, laju pertumbuhan fitoplankton dapat meningkat pesat. Selanjutnya itu ada suhu. Suhu air mempengaruhi metabolisme plankton. Suhu yang lebih tinggi cenderung meningkatkan laju reproduksi, tetapi suhu ekstrim dapat menghambat pertumbuhan, sehingga dapat juga menyebabkan stres pada plankton. Misalnya, suhu yang terlalu tinggi mengganggu fotosintesis oleh fitoplankton. Selanjutnya itu ada salinitas. Kadar garam dalam air juga mempengaruhi produktivitas plankton. Perubahan salinitas dapat mempengaruhi osmoregulasi pada organisme planktonik, dan kondisi salinitas yang ekstrim dapat mengurangi kelangsungan hidup dan reproduksi. Ketiga itu ada interaksi biotik. Interaksi dengan organisme lain
dalam ekosistem juga mempengaruhi produktivitas plankton. Yang pertama itu ada kompetisi. Fitoplankton bersaing untuk mendapatkan cahaya dan nutrien. Dalam kondisi yang kaya nutrien, spesies yang lebih kompetitif dapat mendominasi komunitas yang dapat mempengaruhi keragaman spesies. Kedua itu ada predasi. Zooplankton sebagai konsumen utama fitoplankton berperan penting dalam mengontrol populasi plankton. Tingkat predasi yang tinggi dapat menurunkan produktivitas plankton, sedangkan pada kondisi yang sebaliknya dapat meningkatkan pertumbuhan populasi fitoplankton. Keempat itu ada dinamika musiman. Produktivitas plankton juga dipengaruhi oleh perubahan musiman dalam lingkungan. Yang pertama itu ada siklus musiman. Banyak ekosistem laut mengalami fluktuasi musiman dalam ketersediaannya cahaya dan nutrien. Selama musim semi, misalnya peningkatan cahaya dan nutrien sering menyebabkan blooming. Plankton yang dapat menghasilkan peningkatan besar dalam produktivitas. Upwelling adalah fenomena di mana air dalam kaya nutrien bergerak ke permukaan dan dapat meningkatkan produktivitas plankton secara signifikan. Daerah upwelling cenderung memiliki produktivitas yang sangat tinggi dan mendukung ekosistem perikanan yang kaya. Adapun yang menjadi kesimpulan dari jurnal atau artikel ilmiah ini adalah jurnal ini menekankan bahwa plankton, meskipun ukuran mereka sangat kecil, berfungsi sebagai pilar utama dalam ekosistem laut. Mereka berperan sebagai produsen utama melalui proses fotosintesis, khususnya fitoplankton yang menyediakan energi bagi seluruh rantai makanan di laut. Plankton juga berkontribusi dalam proses daur energi dan nutrien, serta mendukung keberagaman hayati dengan menjadi sumber makanan bagi beberapa organisme, mulai dari zooplankton hingga ikan yang besar. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya memahami struktur komunitas plankton, distribusi spasial dan temporal mereka, serta siklus hidup dan reproduksi, karena semua faktor ini mempengaruhi produktivitas ekosistem laut secara keseluruhan. Di sini juga penulis berharap bahwa informasi yang disajikan dalam karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap ekosistem laut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap upaya pelestarian dan pengolahan sumber daya laut secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada kelebihan dari artikel ilmiah ini. Kelebihannya yang pertama itu adalah kedalaman pembahasan. Jurnal ini memberikan pemaparan yang mendalam tentang peran plankton dalam ekosistem laut termasuk struktur komunitas, reproduksi, dan produktivitasnya. Kedua itu ada referensi yang relevan. Jurnal ini menggunakan berbagai sumber pustaka yang kredibel untuk mendukung analisis sehingga meningkatkan keandalan informasi yang disajikan. Ketiga itu ada edukasi dan kesadaran. Di sini penulis berhasil menyampaikan seberapa pentingnya plankton, tidak hanya dari segi ilmiah tetapi juga kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga ekosistem laut. Keempat itu ada struktur dan sistematis. Di sini penulis juga menekankan struktur dengan baik, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan memahami topik yang dibahas. Kelima itu ada dukungan visual. Penyertaan gambar dan tabel yang relevan membantu memperjelas informasi dan membuatnya lebih menarik. Adapun yang menjadi kekurangan dalam artikel atau karya ilmiah ini adalah pertama itu ada keterbatasan ruang lingkup. Meskipun membahas peranan plankton secara luas, beberapa aspek seperti dampak perubahan iklim dan polusi terhadap plankton mungkin tidak dibahas secara mendalam. Kedua itu ada tergantungan pada sumber tertentu. Beberapa referensi mungkin berfokus pada kondisi spesifik yang tidak dapat digeneralisasi untuk semua ekosistem laut.
Ketiga itu adanya kurangnya data empiris. Jurnal ini mungkin kurang menampilkan data empiris atau hasil penelitian lapangan yang dapat mendukung klaim yang dibuat. Keempat itu ada minimnya diskusi tentang implikasi kebijakan. Meskipun menyentuh pentingnya plankton, diskusi tentang bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam kebijakan pengolahan sumber daya laut mungkin kurang. Kelima itu ada peluang untuk penelitian lanjutan. Jurnal ini mengakui perlunya penelitian lebih lanjut tetapi tidak memberikan arahan yang jelas tentang aspek-aspek yang perlu diteliti yang lebih lanjut. Demikianlah review jurnal saya, mulai dari judul, penulis, latar belakang, tipusnya, kekurangan, kelebihan, dan kesimpulan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.